Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diwa, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Salabah. Semoga kisah ini memberikan kita sebuah inspirasi dan motivasi dalam sebuah kebaikan. Selamat menyaksikan. Sebuah cerita yang ceritakan dalam Asbabun Nuzul Quran, surat At-Taubah ayat 75-76. Salabah adalah seorang muslim yang taat dan selalu rajin pergi ke masjid, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, setelah selesai sholat, Salabah tergesa-gesa beranjak pergi tanpa berdoa dan berzikir. Melihat itu, Nabi SAW menanyakan kepada Salabah, "Wahai Salabah, mengapa engkau lakukan perbuatan seperti orang-orang munafik yang tergesa-gesa keluar masjid?" "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai selembar kain ini saja. Ketika aku sholat dengan kain ini, maka istriku tidak menutupi auratnya untuk melakukan sholat. Kemudian aku kembali ke rumah dan melepaskan kain ini. Kemudian istriku memakainya dan ia pun mengerjakan sholat. Maka ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah mengkaruniai aku harta." Namun Rasulullah menasihatinya, "Wahai Salabah, sedikit yang kau syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tidak engkau kuat menanggungnya." Setelah itu, untuk kedua kalinya Salabah bertemu kembali dengan Rasulullah dan kembali meminta hal yang sama. "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memberiku harta." Mendengar hal itu, Nabi langsung kembali menasihati Salabah. "Tidaklah engkau, Salabah, mencontoh Rasulullah sebagai teladan yang baik. Demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya aku menghendaki gunung-gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya akan terjadilah." Mendengar kembali nasihat Rasulullah, Salabah akhirnya terdiam. Namun untuk ketiga kalinya, Salabah masih berkeinginan untuk menjadi orang kaya. Salabah datang kembali kepada Rasulullah, meminta didoakan kembali agar mendapatkan harta dari Allah. "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar mendapatkan harta. Niscaya demi Allah yang telah mengutus baginda dengan kebenaran sebagai seorang nabi. Sesungguhnya jika Allah mengkaruniai aku harta, maka aku pasti akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," kata dan janji Salabah kepada Rasulullah. Maka mendengar janji Salabah, Nabi akhirnya mendoakannya, "Ya Allah, anugerahkanlah harta kepada Salabah." Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, tidak lama kemudian ada seorang dermawan yang membawa satu ekor kambing betina yang sedang mengandung. Orang dermawan itu menghampiri Salabah dan memberikan seekor kambing betina itu, dan Salabah mengambil kambing tersebut. Tidak lama kemudian, kambing Salabah berkembang dengan pesat. Akhirnya Salabah keluar kota Madinah dan tinggal di sebuah lembah yang ada di pinggir kota Madinah. Tempat tinggal Salabah semakin jauh dengan masjid dan semakin sibuk mengurusi ternak kambingnya. Akhirnya Salabah pun hanya sempat menunaikan sholat berjamaah pada sholat zuhur dan asar saja, sedangkan sholat-sholat lainnya tidak. Hari demi hari, ternak kambingnya Salabah berkembang terus-menerus hingga makin bertambah banyak. Lalu Salabah menjauh lagi dari Madinah, sehingga Salabah tidak pernah sholat berjamaah, kecuali sholat Jumat, karena semakin sibuknya Salabah dengan ternak kambingnya. Lama-kelamaan, kambingnya terus bertambah semakin banyak dan berkembang dengan cepat. Semakin sangat sibuknya Salabah, akhirnya sholat Jumat pun ia tinggalkan. Lalu ada seseorang yang menceritakan tentang kejadian yang dialami Salabah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah Salabah, celakalah Salabah, celakalah Salabah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." Surat At-Taubah ayat 103. Hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan fardu zakat. Rasul pun mengutus orang untuk mengambil hak zakatnya dari Salabah, dan ternyata ia enggan memberikan haknya untuk orang lain. Bahkan Salabah menghina orang yang diutus Rasulullah SAW, padahal sebelumnya ia telah berjanji kepada Allah dan Rasulullah untuk memberikan hak kepada orang-orang miskin. Rasulullah pun bersabda, "Sungguh celaka Salabah, sungguh celaka ia." Lalu turunlah ayat mengenai hal ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Mendengar ayat tersebut turun akibat dirinya, ia tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun, Rasulullah berkata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Maka Salabah mengharapkan debunya ke kepalanya sebagai ungkapan penyesalannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah balasan amalan perbuatanmu. Aku telah memerintahkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mentaatinya." Salabah berjalan kembali ke rumahnya, dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Usai Rasulullah SAW meninggal dunia, bergantilah kekhalifahan dan kemudian Salabah berusaha membayar zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Namun Abu Bakar menolaknya. Setelah itu bergantilah khalifah yaitu Umar bin Khattab. Salabah datang lagi kepada Umar bin Khattab, namun zakatnya ditolak kembali. Akhirnya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Salabah meninggal dunia. Salabah menjadi bagian dari orang-orang yang membelakangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah Sobat Dewa, sebuah kisah istiqomah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Salabah. Salabah yang awalnya seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun Salabah bernafsu ingin menjadi orang kaya dengan meminta pertolongan Rasul, meminta mendoakan Salabah diberi karunia harta yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Rasulullah menolak dan menasihati Salabah, namun Salabah tetap ingin menjadi orang kaya. Setelah Rasulullah mengabulkan permintaan Salabah dengan berjanji setelah kaya, ia akan memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Kemudian semua kesibukannya membuat ia lalai akan semua kewajibannya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan Salabah ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sobat Dewa, kita bisa mengambil hikmah dari kisah Salabah. Kita harus bersyukur atas apa yang kita punya saat ini, karena bersyukur dengan keadaan kita saat ini adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena suatu saat nanti Allah akan memberikan kita nikmat yang lebih baik daripada yang kita pinta saat ini. Sobat Dewa, kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan bersabar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di kehidupan kita saat ini mungkin lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu bisa membawa kita ke dalam kemaksiatan atau menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjuang, berdoa, dan beristiqomah kepadanya. Demikian Sobat Dewa, kisah Salabah ini semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.